Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidil mursalin wa khatamun nabiyyin وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dan karunia-Nya Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang hamba di atas permukaan buminya. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, kehidupan yang masih kita jalani, masih kita penuhi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepadanya semoga Allah terus memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk menjalani segala ketaatan yang Allah perintahkan, dan semoga apa yang telah kita kerjakan dari amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwani wa akhawati fid din, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam sifat salat Nabi, dan kitab yang kita pakai meneruskan apa yang telah kita awali daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pembahasan kita di dalam kitab ini terakhir masih berkenaan tentang an-nadharu ila mawdi'is sujudi wal khusyuk, melihat, memandang ke tempat sujud dan anjuran untuk optimal di dalam khusyuk ketika sholat. Pembahasan kita masih melanjutkan poin yang berkenaan tentang pandangan ke tempat sujud, tentunya di dalam sholat, dan anjuran untuk mengoptimalkan khusyuk. Ini pertemuan yang keberapa? Ada yang ingat? Pembahasan ini pertemuan yang keberapa? Pertemuan yang sudah lebih dari 3. Berarti berapa? 4. Baik. Ma'asyiral ahibbah rahimani Allah. Di dalam sholat, seseorang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemana mereka memandang. Di dalam sholat kita diperintahkan dan diatur sedemikian rupa
oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemana kita arahkan pandangan. Dan kita ketahui bersama bahwa tempat sujud adalah target dari penglihatan seseorang ketika sholat. Tempat sujud adalah daerah yang di sanalah kita hadirkan pandangan kita. Itulah ketentuan yang Nabi SAW katakan di dalam hadis, dan itulah ketentuan yang berlaku seperti yang disebutkan dalam riwayat. Artinya, ketika seseorang tidak menghadirkan pandangannya ke tempat sujud, maka mereka telah beralih dari ketentuan. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hadis dan riwayat yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika mengerjakan sholat, dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seperti meja kecil dialas dengan kain bergambar. Kalau bahasa kitanya taplak meja. Bahasa kitanya apa? Taplak meja. Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawir mamdud ila sahwah, fa kana Nabi SAW yusalli ilaihi. Dan adalah Aisyah memiliki pakaian, dan pakaian yang dimiliki oleh Aisyah ini adalah kain yang bergambar. Kain yang bergambar. Jadi afwan, bukan taplak meja ya. Kain yang dimiliki oleh Aisyah, dan kain ini sejenis pakaian dipakai oleh Aisyah dan memiliki gambar. Aisyah menggunakan pakaian ini dalam kondisi terlentang, berbaring. Ya, Aisyah menggunakan baju bergambar, dan kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha itu memanjang, artinya terbentang. Ya, kakinya tidak melipat atau tidak menekuk. Seseorang ketika tidur terkadang kakinya memanjang, terkadang kakinya menindih yang lain, terkadang kakinya melipat, dan lain sebagainya. Dalam suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, Nabi sholat, dan di hadapannya adalah Aisyah. Di hadapannya adalah Aisyah yang sedang mengenakan pakaian bergambar. Kebayang, ma'asyar muslimin, volume kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesederhanaan yang sangat luar biasa. Bagaimana rumahnya Nabi SAW. Dan mungkin antum sudah pernah melihat karikatur ya rumahnya Nabi. Sangat mudah untuk dikenal karena di media kita bisa mengetahui karikatur atau semacam sampel yang banyak
ditampilkan di museum-museum di kota Madinah, ya, bagaimana rumahnya Nabi, bagaimana kamarnya Aisyah, ya, bagaimana kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdampingan dengan Abu Bakar dan Umar, dan ruangannya sangat-sangat kecil. Itulah rumahnya manusia terbaik di permukaan bumi. Siapa di antara kita yang rumahnya satu petak? Itu rumahnya Nabi SAW. Rumahnya presiden kota Madinah. Rumahnya presiden kota Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat sederhana sekali. Bahkan dalam beberapa riwayat, dalam salah satu riwayat, Umar bin Khattab pernah menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di bawah pohon beralaskan tembikar atau tikar yang teranyam dari pelepah kurma. Antum pernah tidur di tikar? Kalau tidur di tikar itu membekas atau tidak di kulit? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di bawah pohon beralaskan tembikar atau sejenis tikar yang teranyam dengan pelepah kurma. Ketika Nabi SAW terbangun menemui beberapa sahabatnya, Umar radhiyallahu anhu memperhatikan bagaimana punggung badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membekas karena tidur di tempat yang apa? Yang empuk atau yang keras? Yang keras. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, haula Rum wal Furs." Ya Rasulullah, lihat bagaimana muluk para raja Persia dan Romawi. Mereka memiliki singgasana, memiliki tempat tidur yang nyaman, yang empuk, yang tebal. Sehingga beberapa sahabat menawarkan untuk membuat kasur untuk baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ada yang menawarkan diri, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami ittakhadna laka furushan? Bagaimana kalau kami membuatkan untuk engkau, ya Rasulullah, semacam firash. Firash, tempat untuk membaringkan badan seseorang ketika lelah dan capek. Kasur itu bahasa Arabnya apa? Firash. Firash. Apa arti firash? Tempat untuk membaringkan. Makanya ada istilah duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash. Dalam salat ada duduk apa? Iftirash. Kenapa duduk itu dinamakan dengan duduk iftirash? Karena seseorang membaringkan telapak kaki kirinya. Antum ketika duduk iftirash, telapak kaki apa yang antum baringkan di permukaan bumi? Telapak kaki kiri. Antum baringkan, antum dudukkan. Iftirash. Firash itu adalah sesuatu yang manfaat kegunaannya untuk membaringkan sesuatu. Makanya karpet bisa dikatakan firash, yang dibentangkan, ya, yang sifatnya membentang. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Maka para sahabat menawarkan, bagaimana kalau seandainya, ya Rasulullah, kami buatkan untukmu firash, tempat untuk membaringkan yang nyaman, sehingga apabila engkau tidur beristirahat tidak membekas, nyaman. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, perhatikan baik-baik ma'asyar muslimin, antum yang sedang mengeluh
karena rumahnya kecil, rumahnya masih ngontrak. Yang belum punya rumah, yang punya anak banyak tapi rumahnya sempit. Perhatikan apa kata Nabi SAW. Mali walid dunya innaka rakibin yastadhillu tahta asy-syajarah thumma dhahab wa tarak. Wahai Umar, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, kondisi engkau seperti ini, sedangkan mereka para raja Persia dan Romawi, mereka megah, mulia di singgasana mereka. Engkau tidur seperti ini kondisinya. Engkau adalah khalifah, pemimpin kaum muslimin, apa nanti kata mereka? Kata Nabi SAW, mali walid dunya innaka rakibin. Tidaklah aku dengan dunia melainkan seperti halnya seseorang yang sedang menunggangi sebuah tunggangan musafir, capek, lelah, kemudian istirahat di bawah naungan pohon. Istadhillu tahta syajarah. Tidaklah aku dengan dunia ini melainkan seperti halnya seorang musafir yang menunggangi sebuah tunggangan. Ketika datang lelah, capek, butuh waktu istirahat, berhenti, membaringkan sesaat di teduhan pohon. Setelah itu dia akan bangkit, bangun kembali dan meninggalkan tempat peristirahatannya. Seperti itulah aku dengan dunia, kata Nabi SAW. Tempat beristirahat sejenak, habis itu akan ditinggalkan. Itulah dunia. Seperti itulah aku dengan dunia. Ya, tempat persinggahan sesaat. Ma'asyar muslimin dimuliakan Allah. Lihat bagaimana kesederhanaan Nabi SAW. Lihat bagaimana rumahnya Nabi SAW. Sering Nabi SAW salat sunnah. Salat apa? Sunnah di rumah. Karena salat sunnah yang terbaik di mana? Di rumah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali salat yang diwajibkan. Yang terbaik salat di rumah. Salat sunnah yang terbaik itu di rumah. Nabi SAW sering salat malam. Ketika Nabi ingin sujud, ternyata di hadapannya Nabi alaihi salatu wassalam terbentang kakinya siapa? Aisyah. Allahu Akbar. Saking apanya? Saking apanya? Saking sempitnya rumah Nabi SAW. Istilah kita bilang, kesini kena, kesana kena. Saking sempit dan sederhananya rumah Nabi SAW. Dan itu rumahnya manusia terbaik di permukaan bumi. Kita bukanlah manusia yang terbaik. Rumah kita ada 2, rumah kita ada 3, kontrakan kita sekian, subhanallah. Dan banyaknya harta kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Maka di antara riwayat yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi salat, ternyata Aisyah dalam kondisi terlentang tidur atau beristirahat dalam kondisi mengenakan pakaian yang bergambar. Dan kakinya Aisyah yang terbentang mengenai sahwah. Sahwah ini sejenis meja yang kecil, mungkin untuk meletakkan sesuatu, barang-barang, ya, kayak gini mungkin. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, akhirihi anni, jauhkan dariku keberadaan gambar ini. Jauhkan dariku, singkirkan dariku
sesuatu yang bergambar. Apa itu? Apa yang bergambar itu? Pakaiannya Aisyah. Karena Aisyah terbentang di hadapan Nabi SAW. Bolehkah seseorang sholat di hadapannya orang terlentang tidur? Boleh tidak? Boleh tidak? Hah? Ada anak antum tidur, antum sholat menghadap ke anak antum, boleh tidak? Hah? Boleh. Nabi SAW seringkali sholat di hadapannya Aisyah, kakinya Aisyah terbentang. Ketika Nabi akan sujud, Nabi geser kaki Aisyah, nanti balik lagi kaki, seperti orang tidur tidak sadar. Digeser, balik lagi kaki, digeser, balik lagi. Antum pernah punya anak? Ya? Antum pindahkan anak, geser lagi ke sini anaknya. Pindahkan anak, geser lagi ke sini. Dinaikkan, pindah ke bawah. Dinaikkan, pindah lagi ke bawah. Seperti itu orang tidur tidak sadar. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sholat malam, Nabi akan sujud, ternyata di tempat sujud Nabi, kakinya Aisyah Nabi geser, baru sujud. Bangkit lagi sholat, berdiri, pengen sujud, kakinya Aisyah balik ke tempat semula, Nabi geser lagi. Ya, Nabi SAW dalam hadis ini memerintahkan Aisyah untuk menyingkirkan sesuatu yang bergambar ini. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, akhirihi anni, tolong jauhkan ini dariku. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati, karena masih saja gambar di pakaiannya Aisyah itu muncul di hadapan Nabi ketika sholat. Ya, terlihat di hadapan Nabi SAW. Ya, pakaian yang bergambar itu bisa melalaikan Nabi SAW. Hadis yang terakhir kita sampaikan pertemuan yang lalu. Kapan pertemuan yang lalu? Sebelum corona. Pertemuan yang lalu sebelum corona. Ya, Nabi pernah dapat hadiah baju dari siapa? Siapa yang masih ingat? Nabi pernah dikasih hadiah baju sama salah seorang sahabat. Apa? Abu Jahal. Nah, Abu Jaham, bukan Abu Jahal. Abu Jahal. Nabi dapat baju dikasih oleh Abu Jahal. Bajunya lembut, ya, baguslah bahan pakaiannya ini. Tapi disayangkan pakaian itu apa? Bergambar. Ya, boleh nggak pakai baju bergambar? Boleh, silahkan, selama bukan makhluk hidup yang bernyawa, silahkan. Ya, ternyata Nabi menggunakan pakaian dari hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW. Nabi pakai baju itu dalam sholat, ya, subhanallah. Nabi pakai langsung hadiah itu, Nabi gunakan dalam sholat. Ternyata Nabi SAW dilalaikan dengan gambar itu. Ustaz, Nabi dilalaikan? Nah, Nabi dilalaikan dengan gambar itu. Orang selevel Nabi SAW bisa dilalaikan dengan itu. Iya. Seperti halnya Nabi SAW pernah lupa dalam sholatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Qul innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhkuruni." Sesungguhnya katakanlah bahwasanya aku ini manusia seperti kalian. Aku lupa seperti kalian lupa.
Dan apabila aku lupa, tolong ingatkan saya, kata Nabi SAW. Hadis sahih, riwayat Bukhari. Nabi bisa lupa, ya. Dan sudah kita pernah sampaikan bagaimana Nabi SAW pernah lupa dalam sholat bacaan Qur'annya. Luar biasa, ya. Kemudian ketika Nabi lupa dalam sholatnya, bacaan Qur'annya, tidak ada sahabat yang mengingatkan. Selepas sholat Nabi bertanya, mana Ubay bin Ka'ab? Aina Ubay bin Ka'ab? Mana Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat diunggulkan bacaan Qur'annya, cukup menonjol di bidang Al-Quran, sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi selepas sholat mengatakan, mana Ubay bin Ka'ab? Maka Ubay mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, apa yang menghalangimu untuk tidak membenarkan bacaan Qur'anku? Dari situlah para sahabat baru faham bahwa seorang imam yang lupa bacaan Qur'annya boleh diingatkan oleh makmum. Sebelumnya sahabat tidak faham ini, Nabi lupa boleh tidak diingatkan dalam sholatnya. Semenjak kejadian itu para sahabat faham bahwa imam yang lupa boleh diingatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW terkadang lupa. Ya. Maka hadis ini pun Nabi juga SAW mengatakan kepada salah seorang sahabatnya untuk mengembalikan baju yang Nabi pakai ada gambarnya. Kata Nabi, "Wattuni bi ambujaniyah Abi Jaham." Abu Jaham ini seorang pedagang pakaian. Sebagian kita ada yang mungkin berdagang jual pakaian, Masya Allah, ya. Jadi Abu Jaham ini bagi pakaian ke Nabi SAW, tapi yang dibagi hadiahnya bajunya bergambar. Nabi pakai dalam sholat, ketika sholat Nabi lihat gambar-gambarnya itu, ya. Maka Nabi sadar sholatnya dilalaikan dengan gambar itu. Maka Nabi perintahkan sahabatnya, tolong kembalikan pakaian ini kepada Abu Jaham, tolong kembalikan, ya, dan datangkan kepadaku pakaian yang biasa-biasa saja. Ya, wattuni bi ambujaniyah. Ya, datangkan kepadaku pakaian yang biasa saja, levelnya nggak usah yang bagus-bagus tapi bergambar, yang biasa saja tapi tidak melalaikan, polos. Kenapa? Fa innaha alhatni anifan fi salati. Kata Nabi, karena baju ini yang bergambar itu melalaikanku dalam salatku, menjadikan Nabi SAW tidak bisa konsentrasi. Ini menunjukkan bahwa sangat dituntut seseorang untuk salat dan menghadirkan kekhusyukan dalam salatnya, ya. Berupaya semaksimal mungkin untuk menjauh dari segala hal yang bisa membuat hilang kekhusyukan itu. Dan pernah kita ingatkan, usahakan kita menggunakan pakaian dalam sholat yang tidak mencolok pandangan orang lain atau pandangan kita. Ya, pernah kita contohkan apa? Pakaian apa? Kain sarung. Ada apanya? Ada plat nomornya di belakang. Baru ingat ya sekarang ya? Oh, ingat lagi. Alhamdulillah. Banyak orang sholat pakai kain sarung, di belakangnya merek apa? Gajah duduk. Gajah duduk. Ada merek mangga. Wah, kebayang makanan itu sendiri. Subhanallah. Padahal seseorang ketika sholat jangan sampai terpikir oleh dia makanan, betul tidak? Jangan sampai. Makanya hadis yang berikutnya Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la sholata bihadratit ta'am. Jangan kalian sholat sedangkan makanan telah terhidangkan. Jangan sampai terpikir oleh kita makanan dalam sholat. Antisipasi. Nabi katakan, jangan kalian sholat bihadratit ta'am, dan telah hadir dan dihidangkan makanan. Jangan nanti ketika Anda sholat terbayang makanan.
Ini ketika sholat dibayang-bayangi mangga. Nah, ada nggak nama sarung makanan mereknya? Ada tidak? Nah, baik. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan salat apabila makanan telah terhidangkan, dan jangan pula kalian salat dalam kondisi menahan apa? Menahan kotoran. Air besar dan air kecil. Loh, kenapa tidak boleh? Para ulama menyebutkan karena tatkala seseorang menahan kotoran yang akan keluar dari saluran pembuangan, maka itu bisa mengantarkan seseorang kepada hilangnya kekhusyukan. Antum ketika kebelet bisa khusyuk menjalankan sesuatu? Kebelet? Antum pernah kebelet nggak? Antum pengen buang air kecil, ditahan-tahan. Oh, masih permulaan, masih bisa ditahan. Tapi ketika sudah berada di ujung tanduk, gimana ini kondisinya? Wah, serba sulit. Mau ngapain sulit? Subhanallah. Ya. Maka Nabi melarang seseorang sholat dalam kondisi menahan dua kotoran. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan janganlah seseorang itu sholat menahan dua kotoran yang akan keluar. Para ulama menyebutkan masuk di dalamnya angin, kentut bahasa kitanya. Ya, pernahkah kita sholat ada kerasaan mau keluar angin? Pernah atau sering? Udah nggak perlu jawab. Sering ya? Sering. Baik. Berarti tandanya perut antum penuh. Kalau penuh harus ada yang dibuang kelebihan, over ya. Harus ada yang dibuang. Subhanallah. Ma'asyar muslimin dimuliakan Allah. Bolehkah seseorang sholat menahan angin yang sudah terasa akan keluar? Ini masalah. Dan para ulama ditanya masalah ini. Hadisnya jelas, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jangan kalian sholat dalam kondisi menahan dua kotoran. Para ulama mengatakan hukum asalnya tidak boleh. Namun apabila kotoran itu tidak membuat dia hilang kekhusyukannya dalam sholat dengan menahannya, maka lanjutkan. Artinya kotoran itu ketika akan keluar, dia ada beberapa tahapan. Ada yang memang masih bisa ditahan, ada yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, bisa ditahan ketika baru gejala. Baru gejala, ini kayak mau keluar nih. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ashkala alaikum fil batn. Ini penting ma'asyar muslimin. Ya, apabila perut kalian ada masalah, kalau kalian punya masalah di perut, apakah keluar angin atau tidak di saluran pembuangan? Orang kalau punya masalah dengan perutnya, itu mungkin sering buang angin atau mencret dan lain sebagainya. Ketika seorang sholat, dia ragu, ini kentutnya anginnya keluar nggak? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau perut kalian ada masalah dan kalian ragu, akharaja minhu rih, apakah udah keluar tuh angin atau belum? Sudah keluar atau belum ya angin? Kalau keluar artinya apa? Batal sholatnya. Namun dia ragu. Dia apa? Ragu. Udah keluar atau belum? Kata Nabi SAW apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu?
fala yansarif min salatih. Jangan kalian meninggalkan tempat sholat kalian hatta tasma' sautan aw yajid riha, sampai kalian betul-betul yakin terdengar suara angin itu keluar, atau kalian mencium aromanya. Itu solusi yang Nabi sampaikan. Ya. Artinya apa? Ya boleh ditahan. Boleh ditahan. Dan lanjutkan sholat selama angin itu tidak keluar atau belum tercium aromanya. Ya, kita sedikit lebih dalam membahas tentang angin ini ya. Angin itu ada yang punya suara, ada yang tidak. Nah, itu pengalaman insya Allah. Ya, ada yang suaranya bagus, terdengar sampai ke pelosok ruangan, sampai ruangan sebelah. Subhanallah. Ya, ada yang terdengar, ada yang tidak terdengar. Mana yang lebih berbahaya? Nah, itu harus siapkan masker. Jangan sampai kena virus ini. Subhanallah. Baik. Yang berbahaya biasanya yang bagaimana? Yang kedengaran suara atau tidak? Yang mematikan ini. Tiba-tiba udah pingsan ini orang di samping. Subhanallah. Ma'asyiral ahibba rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan posisi sholat kalian sampai kalian mendengar suaranya, dan ini menunjukkan kepastian dan keyakinan yang sangat luar biasa. Jangan ragu, udah keluar atau belum anginnya. Karena keraguan yang muncul membuat hidupnya tidak tenang, sholatnya tidak tenang. Ini udah keluar belum anginnya. Hah? Maka Nabi SAW memberikan dua solusi. Pastikan terdengar suara atau tercium aromanya. Kalau tidak, tetap pada posisi sholat. Ya, selama antum yakin, antum menahan angin itu dan tidak keluar, tidak ada indikasi angin itu keluar, maka antum buang keraguan, tancapkan keyakinan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ini kaidah para ulama. Keyakinan tidak akan pernah terkalahkan dengan keraguan. Oleh sebab itu, ma'asyara al-muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan kalau seandainya seseorang menahan kotorannya ketika sholat dan tidak mengganggu khusyukannya dalam sholat, maka tidak mengapa untuk tetap pada posisinya berdasarkan hadis yang tadi. Nah, yang Nabi katakan jangan tinggalkan tempat sholat kalian. Artinya apa? Masih bisa diterima kondisi seseorang itu menahan sesuatu yang akan keluar. Karena apabila kita hadirkan dengan hadis ini, nampaknya akan terjadi kontradiksi. Ya? Nabi katakan jangan kalian sholat dalam kondisi menahan dua kotoran. Artinya ya kalau kerasa ya mau nggak mau batalkan sholatnya. Namun karena para ulama mencoba untuk mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang tadi, seseorang yang menahan angin yang akan keluar dari perutnya, ada masalah dengan perutnya, di sinilah para ulama mengatakan kalau seandainya ketika gejala yang hadir ada keinginan mau buang air kecil atau buang air besar, lihat apakah antum masih berada pada zona hijau atau zona merah. Zona hijau di sini apa? Masih bisa lah untuk ditahan dan diharapkan masih bisa untuk khusyuk dalam sholat. Jadi kalau sudah zona merah di ujung tanduk, tidak bisa tidak ini. Bisa menghilangkan kekhusyukan, maka batalkan sholatnya. Dan itulah yang disebut dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan yang berkenaan tentang pandangan ke tempat sujud dan anjuran untuk mengoptimalkan khusyuk dalam sholat. Pada pembahasan berikutnya beliau akan membawakan poin yang berkenaan tentang doa istiftah. Ya, pada pertemuan berikutnya insya Allah pembahasan kita akan membahas tentang doa istiftah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk isya ya? Sudah ya? Isya sudah masuk? Belum? Tinggal berapa menit? Sudah atau belum? Hah? 30 berapa? Berapa? 4 menit lagi. Berapa? 2 menit lagi. Baik, ana cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.